Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, lalamu dah sobo udah kena. Setahun. Setahun ada sobo udah. 2023. 2023. 2024. Masya Allah. Rasanya kangen lah host Soro Minang TV. Mas Obo Odu Des. Iya. Berarti awak ini lebih nan di belakang mana perlu deh, tidak perlu deh. Jadi judulnya kita jumpa fans. Ya. Pemirsa Soro Minang TV, sadonya dan sana Soro Minang TV, IKSB Bulokan Buang dan Gema Minang yang sempat hadir, insya Allah dalam perjalanan Udes. Iya. Acara tetap kita mulai. Sambil jalan bagi yang panitia, kita berharap Beko tetap mempersilakan daripada Gema Minang maupun Bulokan Buang atau IKSB yang ada di belakangan pada saat malam ini. Misalnya Soro Minang TV sadanya seperti biasa tidak pernah bosan kami berdoa kepada Yang Kuasa Udes, walaupun sekali-sekali awak jo Budes basuh enak Budes saja P3K ko jarang ini lah jarang nih papaso kami main tunggal gini tapi kali ko alhamdulillah Dusana Soro Minang TV beliau hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memperkenalkan dua narasumber kita dan sambil menunggu daripada para audiens yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, kami selalu berdoa kepada Yang Kuasa semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai seluruh unsana Soro Minang TV dan yang hadir narasumber maupun audiens pada malam hari ini. Ya, dan tentunya saya Desmanis dan Safil Bahar kembali hadir pada malam hari ini walaupun dalam kondisi suara agak serak-serak tapi kita tetap hadir di hadapan para pemirsa, para penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada. Tentunya kami juga tidak bosan untuk selalu mengimbau kepada seluruh penonton kami, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya di YouTube dan fanpage dari Soro Minang TV. Dan berikutnya satu persatu sebenarnya pemirsa Soro Minang TV kita menghadirkan bencana Soro Minang TV sebelumnya baik yang hadir di Ajos Cafe maupun yang di rumah. Malam hari ini kita hadirkan tiga narasumber. Tiga narasumber. Pastinya berasal dari Minang. Yang pasti berasal warga Batam asal Sumatera Barat yang berada di Dapil Sekupang. Yang pertama kami perkenalkan surat telah kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Yang pertama dari Partai Nasdem yang kebetulan hadir di tengah-tengah kita, Sobat Udes. Seorang anak muda ilmu doa ya. Masih muda. Yang pasti masih muda daripada bapak yang di sebelah. Gitu ya. Dan juga merupakan anggota DPRD Kota Batam dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar Sumatera Barat, Kota Batam. Yaitu Bapak Rival Pribadi SH. Oh iya SH ya. Selanjutnya di samping beliau Udes juga sudah hadir, tak kalah mudanya Bapak Wahyudi, tapi bukan kandonya. Mantang-mantang gojolimo ya. Ya, sengaja malam hari ini penonton kita hadirkan dari Tanah Datar. Malam hari ini. Ya, malam hari ini khusus karena nanti penonton silakan melihat sendiri. Kalau mau dicoblos dua-duanya nggak mungkin. Ya, atau suara. Batal suara. Ya. Sekarang khususnya warga IKTD, umumnya warga Sekupang yang berasal dari Minang, boleh tonton Soro Minang TV pada malam hari ini. Lihat, saksikan siapa yang layak kita dukung.
Pemirsa Suara Minang TV di sana saudara. Oi, tetalu ya. Oh, ayo tetalu ajos. Bang Edi, minta izin. Kan ada. Partai Promosi ada orang. Itu masuk sosial tengah. Itu cipta lama tuh, ya kan? Oke, di sana Suara Minang TV saudara, saksikan live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Ulang Kawan. Des, Bapak Wahyudi sebelum juga adalah Ketua IKSB Ikatan Keluarga Sumatera Barat yang berada di daerah Tanjung Riau. Ranting Kelurahan Tanjung Riau. Nah, jadi beliau kini hadir pada saat malam hari kini sebagai orang Minang, sebagai politikus asal Sumatera Barat yang berasal dari Partai P3. Tadi sawi Partai Bulan Bintang. Iya. Enggak malu Pak ini. Partai P3. Pemirsa di sana Suara Minang TV sadonya, pada malam hari ini sebenarnya ada satu orang yang kita tunggu-tunggu, yaitu Partai Kebangkitan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Iman Setiawan. Secara prinsip Bapak Iman Setiawan dengan berbagai macam kesibukan mungkin tidak dapat hadir pada malam hari ini untuk bisa ketemu dengan dosen Suara Minang TV, baik yang ada di Ajos Cafe maupun yang ada di rumah. Bagaimana tentang beliau-beliau yang hadir pada malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan karena memang salah satu dari sekian banyak caleg Minang yang pada prinsipnya menghargai SMTV. Tidak. Mudah-mudahan semuanya menghargai. Ya, semuanya menghargai momen ya. Nah. Oke, pemirsa Suara Minang TV cadonya, sebelum selamat datang kami ucapkan kepada Ketua IKSB Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kecamatan Kupang, Bapak Samsir beserta jajaran. Selanjutnya Ketua Jemaah Minang Pak Akmal Canado, Mama Ambo. Enak, selamat datang. Insya Allah jajarannya sebentar lagi menyusul ya. Ya. Bapak Riki tetap orang Jemaah Minang ya, walaupun lagi ya. Dan selamat datang kepada Uda Ambil, Bang Dedi, ada Kode Ambil, Pak RT, Pak Martin, rekan-rekan yang ada di dalam Bodo Kambung yang pada saat ini tetap menjadi kita bersama-sama mencoba menggali banyak sangeneknya tentang potensi-potensi orang Minang. Maksudnya warga Batak asal Sumatera Barat yang pada saat ini adalah lagi mencalonkan diri sebagai calon legislatif di dapil daerah Sukupang. Nah, pastinya keduanya adalah putra terbaik Minang. Sebenarnya di sana Suara Minang TV, sebelum kita sampai kepada kedua calon yang telah hadir pada malam hari ini, kami mendapat telepon cukup banyak dari berbagai macam caleg-caleg Minang, caleg asal Minang yang berada di dapil Sukupang. Tapi memang SMTV tentu pada saat ini belum punya waktu. Jika 1 sampai 1 jam ke depan babari orang tiga waleh tidak pas mudes. Nah, makanya jika memang ada waktu untuk ya kita akan berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang pada saat ini kita menghadirkan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar Bapak Rifai Purwadi dan Ketua IKSB Kelurahan Tanjung Riau Bapak Wahyudi. Oke pemirsa, kita langsung ya sebelum Budes, ya kan, sebelum para audien bertanya-tanya tentang kedua orang ini,
tentu paling tidak kita bertanya dulu. Tapi kita suruh perkenalkan diri dulu. Ya, suruh memperkenalkan diri dan saling menyapa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Ajos Ya, Cafe. disuruh nonton ya, disuruh like, subscribe, disuruh bilang Betul. Dewan sama Pak Wahyu. Ya, Pak Widi, silakan Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Os kita, Bapak Safril Safril Yubar. Yubar, dan Ibu yang cantik ini, Ibu Kes manis. Nggak cantik tapi manis. Manis. Banyak lah. Cantik ya, manis ya. Yang sama-sama kita hormati yaitu Pak Dewan kita, Bapak Ridwan Pribadi. Kebetulan kami sama-sama di Tanah Datar. Sama-sama di Tanah Datar, Pak. Kakak beradik lah kami ini dulu. Dan sama-sama kita hormati Bapak Samsir, Ketua IKSD Kecamatan Sekupang Beserta jajaran. beserta jajaran, Bapak Akmal sebagai Ketua Gemenang Sekupang Beserta dan jajaran. beserta jajaran, Bapak-bapak yang hadir pada malam ini, bundo-bundo dari Sekupang yang sama-sama kita hormati semuanya. Di sini saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Wahyudi, asal dari Lintobuo, Kecamatan Lintobuo Utara sekarang nih Pak. Karena berbagi sekarang nih. Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah lah kata Pak Dewan, kalau memang Linto jadi kabupaten, tambah maju lah Linto Pak. Iya. Yang Amin. ini kok yang di Dewan kan memang dari Linto, yo Tanah Datar aja Pak. Iya. Belum ada yang topik lain lagi. Dan Penyedia budes ya? tak udah lah bisa di sini dia. Ini orang 50 kota ya? Awak tinggal di Ciko di Marina City. Lah 10 tahun tinggal di Marina City. Biasa tinggal di Tanjung Cang. Nah, itulah tempat tinggal awak, perumahan Kota Mas Marina. Dan kegiatan awak sehari-hari ialah sebagai supir oto, supir rental. Ais. Nah, itu kegiatan awak sehari-hari sebagai terapel lah Pak. Yang punya oto atau Mbak Aga? Dan jauh ini dari dulu itu supir sampai Iya. Nggak bisa ditinggalkan kegiatan di Kodura. Dan Lamun Jubolo sebagai pedagang, betul itu di Sumatera Barat kebanyakan pedagang kan. Nah, itulah sebagai perkenalan diri awak sebagai supir oto langsung menjadi perwisatanya awak bisa mendel. Kebetulan lah, insya Allah lah banyak lo bekerja sama di hotel atas didikan dari kau dia juga. Itulah sebagai perkenalan diri awak Budes. Ya, Cuma itulah bisa dulu Pak. Sama partainya Mbak? Oh iya. Awak dari Halo, partai halo. Ketigo. Halo, cek Nomor 1, 2, 3. 3. Dapil Cek. Sekupang Balkang Padang. Insya Allah lah. Memang betul-betul akan maju menjadi calon legislatif dari partai Ketigo. Enggak. Selama kau Halo. memang awak indah Enggak habis berpolitik, baterai dah. tapi kini berani maju dari partai Ketigo. Dapil Sekupang. Mudah-mudahan bundo-bundo apa-apa bisa mendukung awak dari Sekupang Balkang Padang. Itulah sebagai perkenalan diri awak dari Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya dari supir menuju parlemen. Masya Oke, Allah. kita lanjut ke Pak Rival Pribadi. Pakai mic itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah SWT, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Izin kami rival pribadi, alhamdulillah hari ini diamanahkan menjadi anggota DPRD Kota Batam di Komisi 2. Yang kami hormati abang kami, Bang Sapril, Bu Desmanis. Kalau Bu Desmanis ini berteman dari teman zaman jahiliyah, dari zaman susah, dari zaman gembel-gembel dulu lah. Yang kami hormati kanda kami Ketua IKSD Sekupang,
Bang Sapril, Bang Samsir ya. Ada bang kami, ini mentor ini, Bang Akmal Caniago, Ketua Gema Minang Kupang. Ada kanda kami, Pak Martin, beserta yang lain, dan Bunda-Bunda Bandung. Ada Bunda Nelly juga nih, yang sangat aktif ya, Tiba Ninda ya. Jadi Tiba Ninda 5.000 suara ya. Nah, ini penguasa Tiba Ninda aja nih, ada Pak Samsir, Pak Bu Nelly, ya kan. Halo, cek. Yang kami hormati seluruhnya dan teman-teman pecinta SMTV yang lagi nonton live mungkin atau streaming nanti. Linknya Apa yang mau dikenalkan lagi? Kalau Bang Edi Wahyudi sudah menggebu-gebu menyampaikan perkenalan diri. Jadi kami mungkin sedikit aja, Bu Des, Bang Sapril, kami mengajak lah mungkin yang nonton atau nanti nonton streamingnya, mengimbau, mari orang Minang yang ada di Kota Batam, dukunglah orang Minang, nggak usah ditengok latar belakang, selagi saudaranya Minang, jadilah. Mungkin itu himbauan kami, mengajak seluruhnya lah, apapun partainya, tetap pilihlah orang Minang. Mungkin itu Bang Sapril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya kan? Kamu ada kan? Aduh, masuk ganti-ganti olehnya. Oke, pemirsa dan sanak Suara Minang TV Sadonya, dua narasumber yang telah hadir dan sudah memperkenalkan diri. Yang pertama dari Partai Nasdem, yaitu Bapak Rifal Pribadi, dan yang kedua dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi tentu yang satu adalah incumbent nih, anggota DPRD Kota Batam dan sekaligus caleg Nasdem nomor 1. Yang kedua adalah Bapak Wahyudi, orang baru yang pada prinsipnya ingin bercoba bagaimana menjadi anggota legislatif itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita bertanya ke senior dulu. Kan warna? Yang senior yang senior itu yang duduk nah. Bang, sebelum kita pergi ke audiens, siapapun lah yang hadir pada saat ini, baik itu Ketua IKSP beserta jajaran, baik itu Ketua Gema Minang beserta jajaran, Bunda Kandung beserta jajaran, beserta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Ajos Cafe. Kami dari host Suara Minang TV terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Pak Rifal Pribadi dan Pak Yudi Kando, Bapak Wahyudi yang telah hadir pada saat sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan kepada bapak-bapak berdua ini gitu. Yang pertama, tentu yang namanya caleg pada saat ini warga Batam asal Sumatera Barat, Dapil Kupang, tentu pasti punya keinginan besar. Pasti punya keinginan besar secara umum tentu untuk masyarakat Kota Batam. Ya kan? Secara khusus tentu untuk masyarakat Kupang. Lebih khusus lagi tentu adoyos banyak sengenek tentang orang awak. Nah, jadi dalam konteks itu mungkin ada hal yang sama nanti kepada Pak Wahyudi ya. Kita minta dulu kepada Pak Rifal Pribadi, kira-kira apa yang menjadi salah satu perjuangan atau visi misi dari Pak Rifal, terutama di bidang ekonomi, sosial, ya paling tidak bolehlah menyinggung tentang 1 tahun terakhir sebagai anggota dewan ataupun ke depan seperti apa. Tentu khususnya adalah berasal dari Sumatera Barat. Kepada Pak Rifal kami persilakan waktu di depan. Ini untuk yang umum atau Sumatera Barat aja? Enggak apa-apa, berbicara umum, beko berbicara khusus tentang Sumatera Barat juga boleh. Gitu. Ya, terima kasih Kakanda Sapril. Pertama kami bicara tentang selama kinerja kami 1 tahun ini.
lalu juga terhadap sosial ekonomi. Alhamdulillah, kalau kami sebetulnya bukan menjadi anggota dewan 1 tahun ini, Bang Sapir. Dari kami menginjak Kota Batam, alhamdulillah 2010 kami buka perusahaan. Iya. Namanya PT Pusat Gatra 93. Alhamdulillah bisa dicek sampai sekarang Bang Sapir, 65%-nya orang Minang yang bekerja sama kami. Sudah 1.700 saat ini karyawan. Artinya sudah berbuat. Bukan sudah berbuat. Bukan karena anggota dewan kami harus peduli terhadap orang Minang gitu. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mudah-mudahan kami juga berharap, alhamdulillah saat ini untuk di dapil kami ini di Sekupang ini kami sudah data orang Minang itu kurang lebih ada yang maju 16 orang dari bermacam partai. Berbagai macam partai. Bermacam-macam. Alhamdulillah kami juga survei, insya Allah 2 orang Minang punya peluang duduk. Tapi siapa itu kita nggak tahu. Nggak tahu. 14 Februari nanti. Iya. Nah, jadi Pak Wahyudi semangat aja turun ke masyarakat. Intinya dari survei itu 2 orang itu. Nah, mudah-mudahan Pak Edi Wahyudi masuk dalam kategori itu. Amin. Tinggal 9 hari lagi, 10 hari lagi. Terhadap ekonomi Pak Wahyudi pula, Pak Sapril, mungkin pemirsa SMTV, kami sudah buat program, insya Allah tahun ini berjalan. Kalau tidak defisit anggaran Pemprov Kota Batam, kami sudah buat program itu di Dinas Perikanan. Ya. Namanya UMKM tingkat RT RW. Oke. Tapi Kopdakan, ke komunitas ikan apa darat gitu. Oke. Jadi kami taruh, alhamdulillah, karena pokok pikiran DPRD Kota Batam itu kurang lebih 3 sampai 3,5 miliar 1 tahunnya. Nah, itu kita manfaatkan untuk memberdayakan UMKM di tingkat RT RW. Kita tidak berbicara orang Minang. Tidak. Tapi kalau ada orang Minang RT-nya, ya alhamdulillah kita prioritaskan lah. Ya, betul. Kan gitu. Ya. Nah, insya Allah nanti itu di tempat Bu Nelly masuk itu, ya. Jangan lupa Bu Nelly. Nah, orang dalam ordal ya. Ordal. Nah, di tempat Pak Samsir juga masuk, sudah kita masukkan itu prioritas dari Pak Samsir, karena ada orang ordal juga di dalam. Jadi itu tingkat kecilnya seperti itu kami buat, Pak. Selaku kami anggota DPRD Batam, karena apa? Alhamdulillah wali kota kita ini sangat bagus, Pak. Bapak Haji Muhammad Rudi kebetulan juga satu bendera dengan kami dari Nasdem. Ya. Beliau sangat konsen terhadap pembangunan Kota Batam, bukan hanya di luar, bukan hanya pembangunan umum, tapi pembangunan tingkat di dalam daerah juga. Kurang lebih saat ini pembangunan Kota Batam sudah 90%. 90% ya. Jadi mungkin kami para anggota DPRD yang ada saat ini 50 sudah mulai berpikir bagaimana meningkatkan UMKM di daerah teman-teman DPR masing-masing. Oke, Karena di daerah dapil di Mas. dalam sudah dibantu oleh pemerintah Kota Batam lewat PSPK sekarang yang sangat intens dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Yang kedua tentang masalah sosial yang Bang Sapril sampaikan, kami sudah menyampaikan kami sudah banyak membantu teman-teman, kami sosialisasikan juga melalui relawan simpatisan kami, mana yang tidak punya BPJS itu kami prioritaskan. Tapi banyak kadang masyarakat kita ini masih yang kurang peduli dan empati terhadap ini. Oke. Nah, ini mungkin melalui program media ini bisa disosialisasikan. Ayo, himbau terkhusus ini kami disampaikan, mumpung kami masih ada jabatan anggota DPRD Kota Batam saat ini. Ayo, seluruh orang Minang yang ada di Kota Batam tidak punya BPJS, info ke kami. Insya Allah kami prioritaskan bantuan BPJS gratisnya Pak Sapril. Siap. Itu untuk sosial. Kami juga sudah banyak membantu masyarakat yang tidak punya biaya di rumah sakit, terkendala, tidak ada biaya. Insya Allah sudah banyak lah. 1 tahun ini kita bantu. Ya seperti itulah. Ya, betul. Kira-kira program sosial yang kita bantu juga. Apa namanya, kalau orang kita ini banyak gengsi sebetulnya Pak Sapril. Mohon maaf Pak Sapril, mohon maaf.
menerima ke bahasa Minang ya kan? Iya, iya. Menerima tapi mau urus gengsi. Ya, buat legal lah ya. Menerima tapi mau urus gengsi kata. Ya kan? Kan sekarang pemerintah sudah meningkatkan program PKH. Ya. Ya, PKH yang lain-lainnya. Sebetulnya kalau memang merasa kita sulit, betul-betul tidak mampu, nggak usah gengsi. Kadang orang ada gengsi dia menerima, pas tanda tangan urus-urusnya gengsi dia. Jadi nggak usah segan-segan. Mungkin di sini melalui media ini, mana yang betul-betul sulit rasanya kehidupan ekonomi apanya, insya Allah laporkan ke kami, Pak Sabril. Kita bantu totalitas lah. Jadi itu saja dari kami. Hal yang sama untuk Bapak Wahyudi, apa yang menjadi pemikiran Pak Wahyudi, anggaplah tadi dikatakan sebuah kesimpulan, karena memang memperkenalkan diri dari sopir lah istilahnya kan, walaupun lah punya travel mungkin ya, menuju sebuah legislatif yang cukup mumpuni. Kira-kira kami orang Minang, karena memang kita Suara Minang TV berasal dari Minang secara khusus dan secara umum, masyarakat Dapil Sekupang itu sendiri serta Belakang Padang, kira-kira apa yang menjadi hal-hal khusus bidang ekonomi dan sosial ke depannya jika Allah izinkan Bapak Wahyudi duduk menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri. Terima kasih Pak Sabril. Di sini saya hampir sama dengan Bapak Dewan kita Pak Ridwan, yaitu akan meningkatkan UMKM. Oke. Pertama, saya ada sosialisasi sama warga bagaimana warga ini ekonominya akan meningkat dengan UMKM. Ya. Beberapa tempat saya pergi di, memang betul-betul saya kebanyakan di Marina kan, Ya, di Kupang saya nggak terlalu banyak berjalan. Itulah yang saya anjurkan, bagaimana kita akan membantu UMKM. Jangan membantu untuk apa kan yang sampai dengan promosinya, dapat kita membantu dengan modal juga Pak, karena masalah UMKM ini tak lepas dari modal. Ya. Kalau memang kita ada duduk, insya Allah kita bisa menerima masukan dari warga, apa yang akan kita butuhkan, apa yang warga butuhkan. Itulah yang prinsip saya, karena selama ini memang saya berusaha di Terapel, ya cuma segitulah saya bisa membantu dengan pekerjaan, cuma supir, Ya. ada yang lowongan itulah. Tetapi sekarang saya memang ingin karena lebih-lebih untuk orang Minang, saya akan meningkatkan UMKM dengan pelatihan-pelatihan, dengan permodalannya, langsung dengan promosikan, bisa kita bantu menjualnya Pak. Kebetulan saya ada kerjasama di hotel-hotel, makanya saya kemarin percontohkan ibu-ibu kita bisa bikin kue. Salah satu contoh yang paling laris sekarang kue lapis tuh Pak. Oke. Kue lapis itu memang dengan modal sedikit, harganya keuntungan dengan besar kali. Itulah yang saya anjurkan sama ibu kita, orang Minang. Ya. Bisa kita bersaing dengan Cina lah sedikit banyak, yang menang semua Cina. Kita ini nggak ada. Betulan. Iya. Jujur kita Ya, memang betul. mengharapkan bahwa kita ada orang Minang bikin keripik, kita bisa tidak membantunya dengan permodalan langsung, dengan pabriknya langsung. Itulah niat hati saya sebagai kalau saya menjadi anggota dewan. Tapi kalau sekarang kita belum bisa banyak ngomong. Janji-janji kita bohong. Iya, 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 iya. Kita nggak Ya. mau banyak janji. Dengan masalah sosial, insya Allah lah, saya dari tahu. Tanyalah, saya nggak mau ngomong-ngomong di sini sosial saya tuh di KSP tahu juga. Pak Bapak tahu juga lah kan. Ngomong-ngomong nggak bisa. Pandai. Ngomong-ngomong banyak tuh nggak pandai. Ngomong-ngomong kan. Iya, 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 iya. Ngomong kan Iya. ada bukti. Dan Iya, saya memang ingin membuktikan pribadi saya bagaimana nilailah sendiri. Itu kalau masalah sosial, insya Allah lah kata Anina Ripal waktu dia memang panggil udah sama saya di dulu. Ya. Nggak lama kami dari 2001 kami dari kakak beradik. Ya, 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 ya. Itulah kami sebagai Pak Ripal, alhamdulillah dia sebagai dewan kita. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan, bisa terpilih lagi. Dan gitu juga saya tanya Pak,
berdua kami tanda tangan ini, nggak ada yang lain, nggak enak juga. Dan masalah ekonomi ini memang betul-betul dapat kita tingkatkan untuk orang Minang. Masalah pekerjaan satu memang sulit. Saya akan terobos Pak. Pekerjaan yang nggak ada, memang orang Minang itu bantu nggak ada, susah. Untung ada di Daripal jadi pengusaha satu lagi kan, bisa lah terbantu juga orang Minang. Tapi kalau udah untuk masuk ke PT-PT susah. Nah kalau kami duduk berdua nih, bisa kita terobos Baka Kuning itu, bisa kita sama-sama membantu warga kita asal Minang yang ada di Batam ini. Itu tujuan isi hati saya sendiri. Cuma itulah, kalau sosial saya nggak mau ngomong-ngomong. Tapi kalau untuk karena latar belakang dari sopir, tidak ada yang Bapak janjikan untuk sopir. Kebetulan ada beberapa sopir di depan, kesejahteraan sopir, travel, pariwisata Kota Batam. Gitu. Oto di banyak ya? Tentu banyak supir. Kalau sopir, kalau masih bisa ada saya tamu, insya Allah lagi Bang Riki, tak ada sini banyak supir-supir yang saya di Sekupang. Betulnya saya memang dah lama buka rental, dah mungkin dah Tenggelam pernah naik lagi. Itu biasa lah itu. Biasa. Walaupun ini kemarin sampai habis mobil saya. Alhamdulillah saya sekarang ada juga terbeli lagi lah sekitar 15 unit mobil. Itulah yang harus saya kembangkan. Ini membantu warga kita di Sekupang. Cuma bisa saya membantu Bodes dengan supir. Alhamdulillah saya sekarang. Lagi sopir naik. Kopi sekarang ada. Kalau besok ini memang kalau saya duduk, memang kita bantu lah warga kita yang penting kita bantu. Iya, benar. Saya nggak mau kalau memang betul-betul dapat kita membahagiakan, menyenangkan kita kan orang Minang. Karena saya memang program satu bisa berbagi. Jangan kita ada naik, nggak ingat ke bawah lagi. Kalau saya orangnya, insya Allah lah ke depan Pak kita modeli kita tawa-tawa juga sama Minang itu nggak ada. Oh, nggak duduk kita, nggak masalah. Alhamdulillah kalau duduk, alhamdulillah. Itu aja. Cuma itu yang bisa sampaikan Bu. Nanti kita tambahkan. Oke. Tapi semangat dari Pak Wahyudi ini, padahal incumbent di sebelah ya. PD luar biasa. Ini tanda-tanda meyakinkan audiens bahwa beliau ini yakin mau maju ke legislatif itu, memang punya keinginan dari hati yang paling dalam. Asasi manusia. Oke, Dun sana Sobat Minang TV, mohon maaf karena gangguan teknis sehingga mic kami terpaksa bagi dua kru Sobat Minang TV nanti akan mencoba berkeliling membawa mic kepada yang ingin bertanya udah bundo-bundo ketua KSB, ketua GEMA kepada dua caleg putra Minang menjadi kebanggaan kita yang hadir pada malam hari ini, walaupun sebenarnya ada sekitar 16 orang Minang dapil Sekupang di dapil Sekupang belakang Padang tuh ada 6 balai orang. Kira-kira nak panialo adalah paniang puluh gitu untuk menentukan kama painya, maka SMTV secara prinsip mencoba memanggil kira-kira baik itu partai maupun pribadi yang salah mogo Allah peduli terhadap kita sebagai orang Minang. Nah untuk itu Budes kita bisa itu Sarah kita berikan dulu kepada ketua KSB. Kok ada nak ditanya sebagai salah seorang tokoh Minang yang ada di Sekupang. Di depan kita seperti yang tadi telah disampaikan bahwasanya sudah ada dua orang putra terbaik Minangkabau yang berada di Kota Batam yang siap menjadi calon-calon legislatif di dapil Sekupang Iko sendiri. Tentu sebagai ketua KSB sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa ya.
bahwasanya di berbagai partai termasuk yang khusus hadir ini adalah dari P3 dan Nasdem bersiap-siap untuk menjadi calon legislatif, maka Ketua IKSB punya kepentingan untuk itu. Nah, untuk itu silakan kepada dua caleg, boleh Bapak Samsil sebagai Ketua IKSB Kecamatan Sekupang untuk memberikan pertanyaan. Nah, itu enggak. Ya, itu tetap ngomong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai apa amanah yang kita dapat pada malam ini, seluruh anggota walaupun orang kita Sumatera Barat, kita sebetulnya berkeinginan pada malam hari ini hadir. Jadi itulah harapan kita. Yang saya hormati yang menyediakan sarana, alhamdulillah SMKP, Pinpret, dan Ketua SMTV ya, Ajos. Hanya SMKP ya. Saya sabut SMKP itu, kau tersilap-silap darah awak dah. Dan sekaligus di sini, alhamdulillah di depan kita hadir putra, walaupun nggak ada putri, putra terbaik. Ya. Utusan Sekupang, Dapil 6 Sekupang Baka Padang. Insya Allah sama-sama kita doakan sesuai apa yang perlu kita harapkan dengan tema mengenal sosok calon legislatif asal. Adalah niat yang hadir pada malam hari ini, keinginan sekali supaya bisa hadir. Seluruh ketua-ketua ranting kita berserta konfirmasi, alhamdulillah dengan bidang-bidangnya juga hadir. Jadi menyikapi tema pada malam hari ini sangat menarik. Sebelum tema kita buka, mungkin ini akan berkelanjutan. Kenapa? Dari awal ini kita kupas bahwasanya yang namanya orang awak yang berkompetisi di Dapil Sekupang untuk legislatif, tadilah kita sama-sama dengarkan lumayan banyak. Jadi ikut satu karajo berkelanjutan, istilahnya yang mungkin digagas atau pesan dari kita untuk itu kepada SMTV, yaitu Pak Sapil. Jadi kalau berbicara tema ini sangat menarik, yaitu mewujudkan ekonomi orang Minang khususnya. Jadi kita tidak berbicara yang lain-lain. Jadi kalau sifatnya nasional silakan nanti caleg dari legislatif, nanti itu hak mereka yang berbicara. Tapi kalau bicara Sekupang, kita berbicara orang awak Sekupang. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh incumbent Bapak Dewan, Bapak Rifat pribadi, bahwasanya beliau telah menjalankan atau menyampaikan kepada orang awak umumnya Kecamatan Sekupang, yaitu UMKM demi mendongkrak ekonomi Sekupang. Jadi di situ kok nggak bercampur masuk, nggak ada. karena orang Padang bercampur. Jadi di situ ambo mungkin merasa talambe mendapat informasi itu. Insya Allah kalau seandainya melalui satu pintu, mungkin itu akan ambil informasikan seluruh jajaran yang ada di Dapil Sekupang. Jadi Dapil Sekupang alhamdulillah ini lebih diranti. Jadi alangkah hancaknya kalau ada tema seperti itu tidak terlepas dari namanya orang Minang. Orang Minang itu ada prinsip bangsa ini sampai merantau, kan itu. Jadi tak lari dari ekonomi tadi itu pas mana? Kalau kita bicara ekonomi, jadi orang awal khususnya itu sangat meminta dan menuntut kepada legislatif, calon legislatif, insya Allah menjadi anggota dewan, majukanlah perekonomian orang awak, baik penyediaan prasarana tanpa usaha atau pemodal dan sekaligus ilmu. Itu yang perlu dituntut. Kalau hanya berbicara modal tapi fisik tidak ada atau tampil tidak ada, itu kalau KPU. Jadi bahas caranya di Kota Batam, insya Allah khususnya di Sekupang, kita melihat
kebesaran orang awak itu alhamdulillah menguasai pasar-pasar kaget. Kenapa? Karena beliau itu tidak ada yang namanya fisik. Ya. Jadi pasar itu merambah di mana-mana, itu musim-musiman. Jadi kalau harapan kita, kalau dapat, insya Allah dosa-dosa kita yang ikut berkompetisi di Dapil Sekupang untuk Kota Batam, yang jadi insya Allah berilah mereka itu fasilitas, baik semacam kios apa segala macam. Tapi di situ karena kita ada pegupan yang namanya SB Sekupang, kita mungkin akan menelusuri di mana kira-kira lahan yang bisa kita peruntukkan untuk anak kita. Mungkin itu saja. Ambo sangat bersyukur sekali lagi kepada SMTV telah membuka gebrakan itu. Insya Allah nanti akan menyusul kepada usaha kita yang lain yang ikut berkompetisi. Itu saja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Gemah Minang. Silakan Pak Akmal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita satunya. Pertama-tama sekali, kami atas nama Gemah Minang, Narasi Bunda Minang, khusus Kecamatan Sekupang, mengucapkan banyak terima kasih pertama sekali kepada SMTV telah mengundang kami, AJOS yang telah memfasilitasi tempat, dan AJOS atau AJOS? Wahyudi dan Bundu Kandung, Dusanak sadonya yang hadir pada malam minggu. Kami berbangga sekali dengan adanya acara itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi salah satu yang silaturahmi berbagai kegiatan atas nama orang Minang itu yang ada di Kecamatan Sekupang. Nah, sesuai dengan tema itu mengenal sosok calon legislatif asal Minang, kami akan nama pemudi Minang Kecamatan Sekupang. Tentu ini ya sangat bersemangat sekali dengan adanya calon legislatif dari orang itu Minang di Kota Batam, khususnya yang berasal dari Dapil Sekupang. Yang pertama sekali yang bisa kita adalah incumbent. Mudah-mudahan melanjutkan kegiatan yang sudah ada di Kota Batam. Satu lagi kakak kita Wahyudi, apa yang menjadi niat mudah tercapai, sama-sama kita doakan dan juga kita berusaha. Ya kenapa ke orang lain lebih baik untuk kita? Itu yang kita harapkan. Nah di sini kita sampaikan khususnya dan pemudi itu yang asal dari Minang, tentu nanti banyak kita membutuhkan ya bantuan dan pertolongan, apalagi namanya hidup di perantauan. Ada mungkin ya tindak bakar rajo yang lagi cari kerajo. Nah tentu sesuai lah dengan apa bidang dan porsinya masing-masing. Jadi kami berharap nantinya apapun bentuknya keluh atau kami yang membutuhkan mohon direspon nantinya. Apapun yang kami butuhkan untuk orang banyak atau untuk adik kemenakan kita orang Minang khususnya yang ada di Sekupang. Itu aja harapan kami. Jadi panjang yang lebar cerita, terkhusus Ambo secara pribadi ya meniatkan mudah-mudahan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi niat-niat dari kita bersama, khususnya untuk busana kita legislatif, Pak Rifal pribadi dan Kanda Yudi. Mungkin itu saja, dan lagi pula
Sebab kami susah. Kalau Muski ini pun berasal dari Kabupaten Tanah Datar Giro. Ondeh mah. Ketua 6 dari KPT Kota Batam. Lama belok di situ saja. Nah, mungkin itu saja. Sekitar tambahan dari Pak Yudi tadi menyangkut tentang kegiatan transportasi. Ya, Pak Yudi jadi sangat menyinggung Ambo. Kebetulan Ambo bergerak di bidang salah satu koperasi pengemudi taksi domestik Kupang. Jadi Ambo kini pembina berapa tahun terbelakang, 6 tahun Ambo ketua umum. Nah, tentu kami nanti mengatujo tentang kegiatan-kegiatan UKM ini segala macam tentang perjalanan di koperasi. Nah, mungkin itu saja. Tidak bisa mau sampaikan banyak lebar. Lebih kekurangnya mau minta maaf kalau di topik Walijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi Beko lah. wabarakatuh. Ibu-ibu Beko. Kompret. Sudah kok. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, Dusana Soro Minang TV. 2 pertanyaan dulu, Pak Wahyudi sama Pak Rifal dari Ketua IKSB Kota IKSB Kecamatan Sekupang dan Ketua Gema Minang Kecamatan Sekupang. 2 pertanyaan, yang pertama dari Ketua IKSB terhadap kedua warga Batam asal Sumatera Barat yang terbaik hadir pada malam hari ko. Tentu yang pertama ko dapat menggalih 7 tanang dahnya. Ya nah, artinya adalah sebuah beban moral bagi Ketua IKSB mencari kadang-kadang kalau orang awak menggalih bedes. Betul kan? Ya. Jadi pantang mencelik trotoar kosong, tapi tidak lama kena MC ya kan gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu visi ekonomi. Artinya adalah Pak Rifal dan Pak Wahyudi, harapan dari Ketua IKSB tentang ekonomi kerakyatan itu sendiri benar-benar bisa dinikmati secara tenang oleh masyarakat Sumatera Barat, khususnya yang berada di Dapil Sekupang. Yang kedua, tadi dari Ketua Gema berharap, sebenarnya harapan ya, harapan mudah-mudahan dek karena Ketua Gema beserta jajaran, apalagi Ketua Gema dek nanti duduk di mungku semua IKTD ya, jadi tidak pandai mengecek lah. Tapi beliau ada sengenek pertanyaan kepada Pak Wahyudi kok, ya kan, tentang koperasi, tentang bagaimana ya tetap ada hubungan dengan masalah ekonomi, karena beliau juga merupakan salah satu pengurus interest daripada KPTDS ya Pak Akmal, dari KPTDS Kecamatan Sekupang. Mungkin Pak Rifal dulu tentang pertanyaan dari senior ya kan. Kalau kami SMTV cukup lebih ke 2 buah ini mah. Ada harapan lagi dari Ketua IKSB itu terkait dengan lahan tadi. Ya, betul. Ya, terima kasih dan Samsir ya Sapril, karena Samsir Sapril ini beda-beda tipis ya. Ya kakak adik lah. Calon IKSB Sekupang loh. Masukan dan harapan mungkin kami ikan sepat ikan gabus Pak Samsir. Acok-acok lah ajak wak ngopi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masukan dari awak untuk Pak Samsir berseluruh jajaran IKSB yang ada. Pertama, pastikan legalitas IKSB ku ada. Itu poin pertama itu. Yang kedua, Pak Samsir nanti bisa kalau sudah jelas status legalitas IKSB yang 7 ranting tadi ada, cari titik lokasi yang mana layak untuk kegiatan ekonomi orang Minang yang ada di Sekupang. Nah, ketiga baru sebut Jawa kita urus sama-sama pengajuan lahan ke BB Batam nanti. Ya, tapi itu untuk Akmal koperasi sudah ada. Nanti boleh kita diskusi, nanti fasilitasi lewat dinas koperasi. Kebetulan mitra komisi awak juga dinas koperasi Kota Batam, nanti bisa kita disampaikan apa keluhan-keluhan kawan-kawan di koperasi PDTDS. Mungkin itu ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Lanjut kepada Bang Wahyudi. Terima kasih Ketua IKSB Pak Samsir. Di sini
bagi saya untuk IKSB Sekupang ini. Kebetulan saya ketua IKSB Ranting, anak buah Pak Samsir ya. Insya Allah saya berniat untuk memajukan UMKM kita di Sekupang ini, karena memang betul-betul warga kita ini semua pedagang, pebisnis. Saya akan berusaha dari hati kecil saya. Kenapa? Karena berniat saya menyediakan tempat untuk pelatihan sampai untuk promosikan apa yang akan kita inginkan, usaha kita. Jangan dipromosikan, bisa kita membantu penjualan, apa yang bisa kita bantu akan kita bantu. Karena kita sekarang belum nggak bisa ngomong banyak. Kalau Adinda Rifa dia ada duduk, nggak bisa dia memastikan. Nggak bisa. Ini lah tuh kepeng ya. Cuma harus kepeng. Ya. Kenapa? Kita ada usaha tuh pasti dengan uang semua. Iya, betul. Kalau kita janjikan dari sekarang, tapi kalau niat hati memang betul-betul. Insya Allah gaji saya kalau memang saya duduk 50% saya bagikan dan berniat saya ini istri saya janjinya. Masya Allah. Karena untuk apa kita peguyuban kita mau dari Ya. tahunnya kami dari Mabesnya itu, karena kita bersedia. IKSB enggak dah. Iya betul lah. Dari Kau lintau tadi sebut lah. IKSB-nya memang ada niat saya itu. Karena kita IKSB dah besarnya kan. Ya. Di situlah saya ingin Pendidikan Sandiaga berbuat untuk kita orang Minang ini. Karena masalah pekerjaan susah. Saya berapa kali mengajukan mengajak orang minta tolong sama kasihan. Cuma saya bisa jadi supir sama saya, Pak. Jujur. tolong ke sekolah tuh Dan untuk supir bisa saya bantuin, tetangga. Tapi kalau untuk rekan-rekan kita memang banyak supir kita dari Minang nih yang tinggal di Batam. Betul, kakak Akmal, Sabung pengurus mobil juga, taksi hotel, kakak dari KPTDS. Memang kami di keadaan sulit Pak sebenarnya. Karena itulah saya buat juga ingin maju, karena kita memang kalah sama online urusan kita semua. Ya. Betul-betul nggak jalan kita, transportasi kita dulu di Batam ini sekarang nggak sama dengan dulu. Dulu kita mencari uang di Batam enak, betul-betul jadi tukang ojeknya kita enak, jangan jadi proteksi lagi. Disitulah saya pingin kali karena dinas perhubungan itu bisa berbuat banyak untuk transportasi kita di Batam ini. Selama ini kita memang betul-betul nggak ada perhatian sekarang ini. Pak Dewan udah tahu, lebih sekarang parkir naik lagi, tambah susah hidup kita ini. Nggak ada Pak Dewan kalau ada duduk ini dapat diturunkan lagi, mengeluh karena kita hari-hari rental beli uang 50.000 satu hari Pak. Ya. Bayar parkir tuh. Itulah kakak Adinda Rifa sekarang dan naik. Mudah-mudahan saya mengikuti dia, bisa kami join. Amin. Mensejahterakan pertama orang Minang yang ada di Batam ini, khususnya di Sekupang. Itulah Pak Akmal, kakak Akmal, Pak Sapil, insya Allah Pak Samsir. Pak Samsir saya akan amanah untuk membantu orang Minang. Kok lama-lama jadi ketua Karena KSB selama ya? ini kita aktif di KSB kan, karena pun kehidupan kita di KSB ini kita tahu semua, di KSB nggak maju kalau nggak disupport sama anggota dewan. Gimana dia mau cari modal kalau nggak ada support dana dari kita di dewan ini? Dari kita beli orang terus sampai kapan? Nggak akan maju kita KSB ini kalau di persatuan kita ini nggak ada yang membantu. Itulah niat hati saya benar IKSB ini yang di Sekupang, umumnya di Batam, kita maju bersama-sama. Hendaknya jangan di Sekupang ini kami duduk di tempat lain, ada juga hendaknya ini tanda data aja Pak. Walaupun tanda data tidak boleh ngikuti yang lain. Cuma itulah. Karena Pak Amal, kita akan berjuang untuk transportasi di Batam. Intinya saya sebagai orang Trapel akan memperjuangkan nasib-nasib supir kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu komentar. Oh, banyak komen Bedas. Ya, baca lah Jadi Bedas. kita bacakan komentar dari para penonton dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ya. Tapi kita berharapnya Bapak Ibu audiens itu memberikan pertanyaan yang meyakinkan para audiens yang di luar untuk memilih gitu. Kebanyakan kan harapan, Ya. harapan yang disampaikan. Berikan satu pertanyaan yang menantang kepada kedua
calon kita berharap kedua-duanya memang duduk. Iya. Tetapi ada tetapinya. Kita berharapnya yang alun incumbent, yang alun naik harus duduk. Iya. Karena nasib supir ada di tangan apa? Baik, pertama Donald Derajat pilih orang awak. Nah, Ya. itu pasti ya, dari orang awak untuk orang awak. Sampono Rajo, Assalamualaikum Pak Ripal, Pak Wahyudi, Caleg Kota Batam, Datus Kupang, dan Alpru Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rida Yosarizal, gas, ada kan gas betul. Johannes Kan, Bismillah, semoga dimudahkan dan dijayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu. Mantap, Amin. semoga dijayakan Allah. Terima kasih Bang Kemudian Johannes. Sampono Rajo lagi, orang Minang yang tidak punya BPJS, silakan informasi ke Pak Sahabat Rival Pribadi. Ya, Terima Pak, kasih. Dewan. Ya. Kalau yang tidak punya BPJS, yang kurang mampu bisa lapor ke Pak Dewan ya. Diprioritaskan. Nah, tuh RT, RW yang hadir malam ini, Bundokan Dok, silakan data warganya. Kemudian ada Ega Fernandez, Salkom selalu, salam Kompak. selalu. Rohen Pats alias Roni Koto, Indah usah paniang, coblos yang siap menang saja. Kita nggak tahu siap menang. Iya. Aduh siap menang Iya, ya. siap menang kan. Nur Hasanah Dongoran, Pak Ripal luar biasa. Kami sekupang semua pilih Pak Ripal pribadi. Masya Allah. Johan Han, Maaf kira-kira Pak, kita minta caleg dari Minang berorasi di Sikopak. Iya kan kita memang sudah ini kan ya. Ya. Di Siko, kalau di Siko itu di Siko kan, berarti baca di Siko gitu ya. Itu dia Jos ya. Boleh Pak Johan itu di mana Sikonya gitu. Ya. Kalau kami di Siko jadi di Ajos gitu. Kemudian Slamet Budiarto, saya orang Jawa, coblos udah rival pribadi. Masya yang Allah. sudah terbukti dan berkarya untuk semua suku, Ya. khususnya di dapil Sekupang, Pelakar Padang, rival pribadi yes. Yes. Kok agak gadang saweran itu. Ya. Harjo, mudah-mudahan caleg tapilih dapat amanah, tidak lupa sama janjinya, basamu mangko Menjadi. Oke. Oke. Di sana Suara Minang TV tentu ini menjadi sebuah sebuah agenda tetap dari Suara Minang TV sebelum berakhir masa pemilihan di sekitar tanggal 14 per dapil yang insya Allah akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah sebelum kok ado udah bundo-bundo kabatanyo dan lain kepada dua narasumber kita pada hari ini, kami dari Suara Minang TV sekali lagi mengatakan bahwasanya rencana kita ada 3, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tapi yang hadir pada saat ini dengan berbagai macam kesibukan, yang hadir hanya 2 saja. Oke, PW, katanya mana? PW sangkaya le, panian yang jelek, dia sangka ke sangka ya. Ada nggak sangka ya nak? Di luar sangka. Ada yang katanya, Bu, Bunda Kanduang. Oke, Riki, silakan. Mikma dari Pak Host, silakan Riki. Ya, sangka ke sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamba di luar sangka ya Pak. Betul. Di luar bakso. Iya. Assalamualaikum. Tadi ambulan undangan dari ketua. Pertama sekali ambo ucapkan selamat. Ambo juga merasa bangga dengan orang Minang nanti buat di Bengkok. Abang-abang ambo yang Allah berjuang, Allah membesarkan nama Minang di Kota Batam. Tadi ambo menangkap bahasan yang disampaikan Kanda Ripal mengenai masalah ekonomi. Itu sangat menarik bagi ambo karena kebetulan ambo salah satu RT di Sungai Harapan kok, dan ambo sama prinsipnya awak di Minang, orang Minangko adalah sulah bekan dalam negari. Kodapi awak menjadi seperti itu.
Alhamdulillah di lingkungan Ambo banyak nampak mencari masalah-masalah yang ada di masyarakat itu Pak. Terkhususnya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, terutama ibu-ibu yang ingin membantu perekonomian dari suaminya, tapi terhalang sama anak nak ketik di rumah dan dia asuh. Kalau dia asuh anak di rumah, tidak bisa membantu lagi dalam perekonomian. Kalau pai membantu karajo, piti tidak banyak sakit dengan DKP, tapi anaklah batik kalau ke orang. Nah itu tapain dia tiga rasanya untuk membantu di lingkungan itu yang ada. Jadi tapi kira ambo masalah Pak Rifal tadi itu, ambo alhamdulillah Allah membuka 10 kolam Pak di Sungai Harapan kok, walaupun kolam terpal. Tadinya dalam pikiran ambo itu hanya pengen menghidupkan ibu-ibu kok apalah produk kilo-kilo yang bisa di kerajaannya dipasung di sampia masuk anak gitu kan, tapi bisa menghasilkan itu. Tadi ambo sangat tertarik dengan Pak Rifal. Jadi antah Tuhan dan membawa ambo kemarin tabah, tapi tadi mau undang ambo ketua izin ketua. Jadi di siko Pak, mungkin hal-hal yang seperti itu kegiatan awak itu banyak LSM yang ada orang Minang di Kota Batam, tapi jarang menyentuh sampai ke dasar. Hanya berkumpul di gedung, hanya berkumpul di lapangan, hanya berkumpul di pantai, tapi dan menyentuh ke masyarakat itu jarang. Jadi ambo merasa mungkin para lunjuo awak untuk mengke namo Minang sampai ke masyarakat Kota Batam. Kodape awak orang Minang bisa membantu perekonomian awak yang masyarakat bawah, bukan kepada orang Minang saja. Nah, jadi mau kasih ambo di Sikoko, mungkin Pak Rifal bisa menjelaskan apa kira-kira yang ambo bisa lakukan sebagai orang Minang. Moga-moga bisa pemerintah Kota Batam membimbing ambo untuk membantu paling tidak lingkungan ambo terlebih dahulu dengan usaha yang ambo sampaikan tadi. Kebetulan bakso Bokbana keloronya di Bona Pak ya. Jadi ambo tadi lapan suatu perikanan ikan darat. Ya. Ambo kebetulan dulu punya 10 kolam dengan ikan darat isinya Pak. Cuman yang kini memang itu baru ambo jalankan sekitar 6 bulan. Jadi kira-kira apa usaha yang harus ambo lakukan untuk menyampaikan ke masyarakat program-program pemerintah yang bisa membantu perekonomian kelas menengah ke bawah. Itu saja. Ya. Sekian, terima kasih. Apret. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya Udes dari Pak Riki, Sekretaris 2 ya. Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kecamatan Sekupang yang kebetulan tadi salah satu RT di Sungai Harapan. Tangguang lagi di Nadir walaupun dari saya nampak Pak. Pak Rifal bisa juga Pak jadi menambahkan Beko ya. Intinya adalah tadi Pak Rifal telah menyampaikan sedikit tentang masalah UMKM, tentang budidaya ikan darat di wilayah Sekupang secara umum. Nah kebetulan beliau juga mencari sebuah solusi di mana Salamogo Udes kan betul kecek beliau tuh Salamogo kalau kita pai mencari pitih tinggal nak sewa orang alun tentu sebanyak dan dapat pitih tadi dah. Nah jadi ini beranak udah saya. Ya, itu adalah salah satu kendala bagi orang kita di dalam rangka meningkatkan ekonomi rumah tangga itu sendiri. Nah, jadi beliau sebagai RT Allah membuat sekitar 10 kolam walaupun dalam bentuk terpal, tapi pada prinsipnya secara prinsip membantu tanpa keluar dari lingkungan masing-masing ibu-ibu tadi itu gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sehubungan dengan program yang telah beliau lakukan tadi? Silakan Pak Rifal.
Ya. Terima kasih Kandas April. Terima kasih Kandas Sekretaris Duo. Sekretaris Duo. Makanya tadi keluarnya sama dengan Pak Samsir. Aco-aco aja awak ngopi. Jangan jauh-jauh. Lalu anggota dewan duduk di Sekupang, oh jauh-jauhan. Jadi aco-aco. Yang pertama mungkin awak tanya ke Kanda kelompok kopdakannya sudah ada. Besok pagi langsung urus. Jumpa dinas perikanan, rekomendasi nama ya, diurus langsung. Jadi itu solusinya. Karena itu sangat bagus. Kami kebetulan di Komisi 2 mitranya kebetulan dinas perikanan, dinas koperasi, dinas kesehatan dan yang lain. Itu memang kami usulkan kemarin sama teman-teman di Komisi 2, mari kita tingkatkan UMKM dasar. Dasar itu mungkin langsung tingkat RT RW. Jadi biar menyentuh, karena memang kita kan hidup ini tidak mungkin semuanya senang. Pasti di suatu lingkungan, ini kita bicara untuk umum ya, bukan orang awak aja yang dipikir, untuk umum. Kita bicara lingkungan ini, satu RT itu kan nggak mungkin orang semua kerja, pasti ada yang nganggur. Atau mungkin yang suaminya kerjanya pas-pasan, istrinya bisa bantu suami di tingkat lingkungan, yang seperti Pak RT tadi sampaikan. Nah, kami mulai mendobrak inisiasi dan juga kebetulan program ini sudah ada di kementerian. Daerah Jawa itu UMKM yang membangkitkan ekonomi rumah tangganya itu adalah kopdakan tadi, koperasi komunitas budidaya ikan, itu dari di lingkungan darat. Modalnya cuma modal listrik saja. Mungkin nanti Pak RT hari Senin bisa diskusi dengan kami, kita urus langsung di kelompok, apalagi itu sudah ada 10 kolam. Nah, itu bisa kita anggarkan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang ada. Nah, karena kebetulan kami ini dapil kami, menjadi kewajiban kami kalau memang ada kelompok yang mau. Nah, ini untuk seluruh wilayah Sekupang, toko-toko, RT-RT, buatlah kelompok kopdakan itu melalui dinas perikanan. Nah, itu satu kelompok bisa 10-20 orang. Rembukan di wilayah lingkungan masing-masing. Nah, ini kan Pak Samsir mantan RT, Kanda kita RT, ini ada Pak RW juga. Itu sangat menunjang itu untuk perekonomian. Kedua, Kanda tadi ibu punya anak. Kebetulan kami dengan istri sudah membuat namanya komunitas rumah sulam Same. Itu sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Kebetulan juga pembinanya Bu Marlin. Nah, itu sudah kami karyakan ibu-ibu UMKM kerajinan tangan itu kurang lebih sudah 500 orang di Sekupang ini. Nah, itu sangat bermanfaat kalau memang ibu-ibu mau menyulam. Bu Nelly ini sudah tahu ini. Boleh bawa anak ya. Tapi punya ini nggak mau datang ke rumahnya. Ya. Kan di rumah itu udah ada rumah sulam gitu. Ya. Udah tahu rumah Bu Nelly kan? Ya kan ada rumah sulam itu di situ. Nah, ibu-ibu bisa belajar ke sana, nanti mungkin Pak RT aja ibu-ibu PKK-nya belanja menyulam, kita latih 1-2 hari pandai, bekerjanya di rumah saja. Bekerja di rumah, dikasih polanya, selesai langsung dibeli. Nggak perlu cari pasar lagi, Pak. Nggak perlu mencari pasar lagi, mau kemana disalurkan, langsung dibeli oleh rumah sulam Same sendiri. Yang punya namanya Bu Winda Lesmana sulam Same. Gitu. Jadi itu kita bahas Bang Sapril, seluruh pecinta SMTV ini wajib kami menyampaikan, wajib kami menghimbau, memberikan baik. Alhamdulillah 3-4 hari yang lalu kami DPRD Batam sudah membuat Perda Tenaga Kerja namanya. Kebetulan kami masuk di dalam pansus tenaga kerja. Alhamdulillah kita sudah paripurnakan 3-4 hari yang lalu. Itu sudah menjadi perda, tinggal menjadi perwakoh. Kalau sudah perwakoh, berbahagialah masyarakat Kota Batam. Kenapa? Seluruh perusahaan yang ada di Kota Batam berdomisili itu diwajibkan prioritasnya dulu warga Batam, masyarakat Batam untuk bekerja. Berilah apresiasi kepada DPRD Kota Batam yang 50 orang saat ini ada. Itu informasinya. Jadi tidak ada lagi nanti seperti mencari kerja sulit, mencari kerja
alhamdulillah inisiasi kami di DPR dan didukung oleh teman-teman semua yang ada, pimpinan mendukung semua. Alhamdulillah 3 hari lalu, ini hari Sabtu ya, Rabu, kami sudah paripurnakan, sudah sah menjadi Perda Tenaga Kerja. Perusahaan yang ada di Batam ini wajib memprioritaskan orang Batam yang ada dulu untuk bekerja. Itu saja Pak Sarfil. Itu tepuk tangan anak, mudah-mudahan cepat menjadi perwaku. Ya kan, kalau lah menjadi perwaku berarti Budes lah bisa melamar dia. Ya, banyak peluang. Banyak peluang bagi warga Batam. Karena Ya kan? kebanyakan perusahaan itu kan banyak rekrut ya. Ya, kebanyakan perusahaan merekrut dari luar Batam itu sendiri. Pak Wahyudi ada mau tambahkan? Oke. Ini kita dari masalah UMKM ya Pak. Pertama memang kita untuk ibu-ibu PKK kita berberdayakan. Kenapa? Kita pernah bikin tiap rumah itu ada home industry-nya. Kenapa? Memang itu apa tadi? Karena kan pergi keluar dari rumah ya anak tinggal. Kalau nggak ikut bantu suami, ekonomi kurang. Kalau dititip anak bayar Lagi itu ekonominya masih kurang kan? Karena itulah kita berinisiatif ingin membuat home industry di perumahan. Pertama-tama ya itulah ibu yang bisa ada mau bikin kue, keripik, itulah ya kita ingin membantu. Bisa kita langsung membuatnya, mempromosikan, menjualnya tanpa ada kendala hendaknya. Memang betul-betul di sini kita harus punya modal, semua harus dengan modal. Itu kita nggak bisa berjanji. Insya Allah kalau kita dipercaya untuk duduk, kita bisa membantu untuk pengodalannya Pak. Jujur, karena daerah ini memang ingin untuk membantu warga, karena keluhan warga betul-betul lah. Susah mencari kerja kalau udah berumur ibu-ibu mana mau kerja lagi. Tapi ada di rumah kita bisa bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Cuma itu tidak bisa selamatkan. Mungkin insya Allah kalau dari saya memang niat lagi bisa berbuat enggaknya lebih daripada sekarang. Sekarang cuma gini-gini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dari Bapak. Nah, non struktural, Ajos Cafe, yang biasa duduk di Ajos Cafe. Ada pertanyaan, silakan kedua narasumber akan siap menjawab. Bang Edi, ada dah? Ya Pak RW jalan. Itu lah. Nah, ikut dua-duanya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak April, Pak Hos, saya kritik sedikit SMKP-nya. Siap. SMTV. Ke Bapak Dewan. Alangkah baiknya acara ini kita adakan jauh hari sebelumnya. Oh, baru takkan baru. Ya. Artinya begini, 16 caleg Minang untuk dapil Sekupa dalam tanda kutip yang berani datang hanya 2 orang, terlepas dari kesibukan mereka masing-masing. Artinya kalau kita adakan ini jauh-jauh hari, masyarakat Minang di Sekupang udah bisa menilai Pak. Dan mereka-mereka itu nggak terlanjur untuk maju, sehingga mengakibatkan pecah juga suara dari orang Minang. Menyinggung prediksi dari Pak Rifal, kalau saya mungkin lebih dari 2 orang Pak, dan harapan saya begitu juga. Menurut data statistik, orang Minang itu ada 14,93%. DPT di Sekupang Pak Hos berapa? 114 ribuan ya? Ya, kalaulah memang real kita orang Minang kok Mamilia Minang, tolong bagi sendiri
114.000 dibagi 14,93%, kurang lebih 18.000. Kalau istilah dulu BPP, kalau kalau ini istilahnya kursi berapa ribuan? 6 ribuan, 7 ribuan. Artinya kurang lebih 3 orang dari dapil seputar orang Minang. Tapi yang kita temukan sekarang ini, ya Pak Rifal Inkamben, saya tanya Pak, anggota DPRD tingkat 2 Kota Batam orang Minang berapa orang? Igo ya? Berapa? Igo ya? Hanya 3 orang. Ya 3 kan? Pak, Ampe gini Pak ampe. Alon, Ya. Pak Hari Ramadan, Ya. Pak Rifal, Pak Sarul cek. Pak Sarul. Ya. Kemana yang lainnya suara? Saya ingin sedikit membangkitkan semangat karena judulnya sosok calon legislatif asal Sumatera Barat. Minang. Kamawa saudara. Ya. Tanya dari Sonsorang. Itu dia. Kalau ndak beko sudah pemilihan, kok ndak Den? Padahal ndak milih dah. Muncullah pahlawan kesiap. Padahal muncul pahlawan kesiap betul. Orang naik di jalan tuh yang hati-hati. Betul. Pak Wahyudi, Yudi. Itu kalau kita berhitung data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, Ya. Biro Pusat Statistik. Itu real data. Orang Minang di Batam 14,93%. Artinya DPT Batam 851.000 dikali 14,93%, minimum orang awak 10 orang duduk Ya. mendampingi Pak Rifal dan kawan-kawan. Kamawa. Jadi apa buktinya orang Minang di Batam? Tanyalah ke diri masing-masing. Awak mengaku orang Minang, keberadaan seorang satu suku, satu kelompok di suatu daerah dibuktikan oleh perwakilan orang-orangnya di legislatif secara politis. Ya. Itu nggak bos? Secara de facto lah. Iya. Bertanya apa lihat 3 orang Minang, sampai orang Minang, apakah itu mewakili sebanyak orang Minang? Jadi melalui Suara Minang TV, memang ambo kritik seketek. Ya. Pak Bos, kalau awal-awal dulu kita bikin yang kayak gini, sehingga masyarakat Minang bisa menilai. Artinya hukum alam berlaku loh Pak. Betul. Oh hanya 2 loh yang berani di depan umum, yang berani menghadapi kita. Betul. Real loh. Ya. Ya dengan segala macam alasan, maaf semua orang sibuk kok, Pak Rifal nih incumbent loh, lebih sibuk loh. Pengusaha lah. Pengusaha lah. Aneh enggak? Aneh enggak? Karena kecintaan dengan SMTV. Oh, Masya Allah. Dan 2 orang yang punya Pak Kecil PRW. Dia orang sangka Pak PRW. Oh. Itu nak sakta boleh. Iya, saya tahu ada. Apa? Nah, ya, ambo ingin membangkitkan berdasarkan itu. Hanya ambo ingin membangkitkan. Oh, iya dah. Oh, Minang awak. Bagi cek baga kampung tak kampung, baga negeri tak negeri. Orang Minang Pak. Dengan jalan-jalan yang lain. Tapi yang pemilih orang Minang dengan sebanyak itu cuma ampe di provinsi lah. Cie. Pak Jirwansa. Pak Alex. 2 ya, Pak Alex sama Pak Jirwansa. Komposisinya kayak itu benar nggak? Itu yang dia sedih sebenarnya, maka itu sempat terlihat kamu tak maju juga. Yang satu lagi Pak Rifal sebagai incumbent, kamu titik masalah regenerasi. Ya, oke. Kok si anak tersinggung lah, memang itu kejadian yang ini. Regenerasi, ada tokoh Minang yang betul-betul tokoh, udah jadi siapapun dia, putus regenerasi sampai sekarang. Alhamdulillah muncullah seorang Rifal, seorang Pak Sawari Ramadan, seorang Pak
Arlon, seorang Haji Sarul. Haji Sarul. Saya titip, ini kebetulan yang incumbent lain nggak ada di depan saya. Regenerasi anak-anak muda Minang untuk kedepannya. Artinya begini, insya Allah kalau Pak Rifal duduk besok, Pak Wahyudi duduk besok, mulailah bapak-bapak minta saran ke orang-orang tua, katakanlah Subang, berkecamatan kita kumpulkan orang-orang tua, siapa Pak Nangkambo Bingan. Artinya mana tahu dari rezeki Pak Wahyudi, dari rezeki Pak Rifal, nanti naik ke provinsi. Ya. Siapa yang akan menggantikan? Itu maksud saya regenerasi. Kalau langkah itu Pak, jadi anggota dewan ini lama Pak, duduk taruh situ. Karena ada regenerasi Bapak. Dulu Bapak besok, siapa yang Bapak tunjuk atau Bapak minta masukan dari orang tua? Siapa? Minta CV-nya. Tapi Bapak tetap hak prerogatif Bapak menentukan. Pak Jago bisa dan Bina bisa. Bina kan tidak hanya PT. Ya. Bina itu tidak hanya duit. Misalnya Bapak ajaknya rapi sesekali, begini politik itu loh. Sehingga tercipta nanti caleg ulang yang berani tidak tahu diundang besok gede Pak Hos nggak hilang lah. Itu saya titipan untuk masalah regenerasi. Iya. Luar biasa ya. Sekedar diketahui Bapak Ibu sebenarnya beliau Bapak Afrinaldi ya, yang punya Ajos Cafe itu sendiri. Kami di 2000 sama-sama duduk, tanda sama-sama duduk ada duduk. Kalau berbicara Minang lah dari kita berbicara Minang. Jadi beliau sangat kecintaan terhadap Minang itu sangat luar biasa dari Bapak Afrinaldi tadi. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rifal pribadi, nanti dilanjut oleh Pak Wahyudi Budes. Iya, dan langsung sebagai closing statement. Bundokan doang. Itulah Pak, bundokan doang. Lagi orang nyalanya, itu nggak selai. Ketua bundokan doang hadir gua. Sekretaris bundokan doang utama-tama hadir gua. Ya, ketua bundokan doang kelurahan-kelurahan hadir gua. Masih nak bundokan doang nggak cia saya di sini. Atau menurut apa tadi? Karena kami berikan kepada narasumber sekaligus orang ini. Itu satu. Yang kedua, ambo jawab pemerhat. Tadi SNTV kena ketik loh. Hari ini kenapa tidak? Yang kedua, dari sekian banyak caleg kepada Pak Pemret kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bisa pasang goyang lah. Ya, pertama terima kasih banyak kepada Pak Rifal pribadi, Pak Wahyudi yang telah bersedia hadir dalam undangan dialog bersama tokoh masyarakat yang ada di Sekupang. Kemudian kami hormati juga Ketua IKSB Kecamatan Sekupang, Ketua Gema Minang, Pak Akmal, Ketua Bundokan Doang atau yang wakilan ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat Minang yang ada di dapil Sekupang. Terima kasih banyak Pak Dedi atas masukan dan kritikan terhadap Suara Minang TV. Perlu sampaikan sedikit bahwasannya SMTV sudah hadir semenjak 2001. 2021. Dari 2021 SMTV boleh dilihat jejak digitalnya selalu mempromosikan caleg-caleg orang Minang.
dan sudah banyak podcast baik yang caleg ataupun yang Bukan caleg. incumbent. Artinya apa? Saya sedikit memberikan terkait nama Suara Minang TV. Suara Minang TV itu adalah sebuah filosofi yang kami ambil namanya, itu adalah secara nilai politiknya sangat tinggi. Karena setiap 5 tahun kita butuh suara. Kenapa ada tagline Suara Orang Awak? Inilah yang kami inginkan di Suara Minang TV ini, yang bergerak di bidang media dari 2021, menginginkan bagaimana caleg-caleg atau orang Minang yang berpolitik duduk di DPR sana mewakili orang Minang. Inilah sesuatu cara kami dari orang Minang, sebagian kecil Suara Minang TV ini, untuk mendukung bagi politisi orang Minang. Dan agar kami juga menghimbau suara orang Minang, suara orang awak. Kamu apa itu orang awak di Pak Dedi kan? Itulah yang selalu kami gaungkan melalui Suara Minang TV ini. Bagaimana semua caleg-caleg yang ada di Kota Batam berkompetisi supaya duduk di parlemen. Minimal di 6 dapil ini untuk kota masing-masing ada perwakilan. Artinya apa? Artinya Suara Minang TV bukan dekat hari tapi jauh hari sudah melakukan persiapan bagaimana mendorong masyarakat orang Minang ini untuk memilih orang awak melalui suara orang awak tadi. Yang kedua, keterbatasan Suara Minang TV adalah banyak sekali. Kami juga butuh Suara Minang TV ini dukungan dari dewan-dewan, dari masyarakat orang awak yang ada di Kota Batam itu sendiri. Kami hanya sebagian kecil dari masyarakat ini yang mempunyai kreativitas berpikir bagaimana membantu mendorong masyarakat Minang supaya bisa mencapai cita-citanya di dalam berpolitik tadi. Tapi kami juga tentu harus dibantu Suara Minang TV agar tetap ada. Gitu. Kalau kami hanya biarkan bergerak segelintir orang ini yang di dalam Suara Minang TV hanya sekitar ada 12 orang, tentu kami juga punya keterbatasan. Nah, kami juga berharap ke depan nantinya saudara-saudara kami yang duduk di DPR nanti orang-orang Minang memintalah kami sedikit memberikan kontribusinya kepada Suara Minang TV agar kami tetap ada untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan orang Minang yang ada di Kota Batam ini. Jadi kritikan itu sangat memberikan masukan kepada kami Suara Minang TV agar kami bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk masyarakat orang Minang yang ada di Kota Batam ini. Jelas sedikit penjabaran dari saya terkait apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Kami berharap semua caleg-caleg yang kami promosikan ini bukan kami membatasi. Di sini kata Pak Rival tidak ada 16 orang, kenapa 3 orang yang diundang? Ini adalah dalam kacamata SCTV memandang bagaimana potensi untuk mendapatkan kursi itu sendiri. Kalau kita semuanya hadirkan, tentu menurut pandangan kami dari Minang TV akan menjadi terbuang-buang nanti suara itu. Jadi kami selektif dalam mencari beberapa calon itu yang kami hadirkan. Kami perkenalkan dengan masyarakat Minang agar inilah orang-orang asal Minang yang akan berkompetisi di pileg nanti 2024. Kami berharap suara orang awak ini tidak lari ke orang lain. Inilah tagline kami di Suara TV yang terus sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan masyarakat Minang yang ada di Kota Batam ini bisa tercapai, dan seandainya nanti apa yang kita cita-citakan duduk di Purwakilan sana, jangan lupa dengan masyarakat Minang yang ada di Kota Batam ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembretku Budes mengecek, kalau lah mengeceknya kadang-kadang mau keriting rambut itu guys. Ya Budes, kena di utak tuh Budes. Banyak sih kepala tuh. Nah, itu sebenarnya adalah ingin dicurahkan Ya. Dan beruntung sekali Bapak itu bertanya Ya. dengan gaya bersambut Ya, menyampaikan betul. aspirasi kepada Pak Dewan. Nah, oke. Nah, Itu Jangan minta anggota Dewan itu mensupport SNTV, betul. memerhatikan SNTV. Pada prinsipnya Bang Dedi, kami telah mengibahkan diri kami terhadap masyarakat Minang. Jadi bagi masyarakat Minang boleh silakan untuk mempromosikan dirinya, mempromosikan usahanya, mempromosikan apapun organisasinya lewat Suara Minang TV yang kami punya di dua media sosial yang selalu live streaming sehubungan dengan hal itu. Nah, jadi Mbak Kece Pak Rival, ambo datang kini gua berjawab Bang Wayudi, dia kenal cinta jo Suara Minang TV gua. Nah, kayak itu.
Terakhir kepada Pak Rival sama Pak Yudi memberikan closing statement dan sekaligus menjawab dari pertanyaan daripada keresahan sebenarnya baso orang Minang ke betul-betul hendaknya bamama ke orang awak. Sesuai dengan data BPS, orang awak ke adalah 14,93%. Berarti logikanya adalah sampai balik 93% menjadi anggota dewan daknya. Itu ya kan? Sampai balik 9, anggaplah sampai balik persen saja. 9 kita hilangkan lah. Sampai balik persen dikali 50 berapa yang berapa orang itu? 7 minimal ada 7, 1 atau 2 per masing-masing dapil dimungkinkan untuk itu. Nah, kami seperti apa yang dikatakan oleh Pemret Pak Dedi, bahwasanya Soro Minang TV Mbak Abudes tentu nantalok de kami lakukannya, ya kan? Nantalok de kami lakukannya. Kalau di luar kemampuan kita, tentu kita saran kepada tokoh-tokoh lain. Bagati bundo-bundo, ketua IKSB beserta jajaran, ketua GEMA, kan begitu ya kan, beserta jajarannya dan seterusnya gitu. Nah, di sana Soro Minang TV, Budes, kita berikan closing statement kepada masing-masing. Oke, Bang Wahyudi dulu, sekaligus nanti menjawab sebuah keresahan, baik itu dari sisi persentase maupun dari sisi regenerasi. Ini yang penting nih, regenerasi ke depan seperti apa. Tapi anak Abun lah, ini mungkin gak Bun? Kalau berbicara regenerasi, kok anak Fred alulai? Anak awak, anak cucu lo Lena. Silakan kepada Bapak Rival pribadi. Ya. Saling menghargai itu. Oh, satu hal. Tentu kita di sana Soro Minang TV Budes, kita menghadirkan sebuah silaturahmi yang luar biasa. Politik bukan membuat kita itu pecah belah. Justru dengan politik itu membuat kita saling meningkatkan silaturahmi, ya, saling meningkatkan silaturahmi itu sendiri. Contohnya, kok pikir-pikir orang kok beda partai kok. Apalagi Pak Iman Setiawan hadir, tentu hadirlah PKS, nah 3 partainya tuh. Apa yang terjadi? Bacaka enggak itu? Tapi karena kita sayang tokoh-tokoh Minang yang ada di Kota Batam, orang kok selalu duduk satu meja dalam rangka memperjuangkan orang Minang khususnya di dapil masing-masing, khususnya di dapil Sekupang. Itu guys. Nah, awak saya ngecek terus dari tadi mengecek Pak Rival ya, tapi awak hostnya ngecek terus. Nah, silakan kepada Pak Rival pribadi. Hostnya terima kasih masukan dari senior dari Kanda Dedi. Tadi dititipkan kepada kami harapan regenerasi, insya Allah, dan juga kami melihat animo orang Minang ini mungkin boleh dikatakan di setiap partai ada. Alhamdulillah kita sudah memiliki ketua partai dari PAN ada Buya Sapari. Orang Minang. Alhamdulillah dari Demokrat ada Kanda Ihsan. Ya. Mudah-mudahan nanti di PKS bisa regenerasi lagi. Alhamdulillah di Nasdem juga ada 2 orang yang bisa mengimbangi juga di dalam partai. Di P3 ada Bapak Haji Irwansah, Pak Kurai ya. ada Kurai, betul. Ya. Nah, insya Allah kalau lihat regenerasi itu sangat bagus dari partai PAN dan P3, karena mungkin ketua partainya orang awak, jadi diprioritaskanlah orang awak. Contohnya saja di Sekupang 5 orang Minang maju. Itu sebetulnya secara kalkulasi politik sangat bagus. Harapan orang Minang itu pasti ada untuk itu. Tinggal bagaimana berpolitik ini kan tidak gampang. Mungkin ikut masukan untuk orang Minang satunya, dan untuk diri awak surang dan kawan-kawan caleg yang lagi bertarung. Politik ini tidak 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 1 jadi -2. Jadi politik itu tidak seperti menghitung matematik. Nah, ini motivasi untuk saran diri awak dan kawan-kawan yang lagi ingin bertarung. Karena 10 hari lagi insya Allah ditentukan nasib orang Minang
khususnya yang lagi bertarung, duduk atau terduduk gitu. Awak mungkin memberikan sedikit closing statement Anda Sapril dan untuk pemeriksa SMGP yang ada di seluruh kota Batam dan Nusantara. Mungkin pertama cerita orang Minang tadi awak melihat, karena kebetulan awak ada usaha kete-kete dari 2010 dulu. Orang Minang kok merantau kok masih separuh hati Pak untuk generasi yang muda ya, kecuali yang udah generasi kolonial ya, mungkin generasi kolonial seperti Kanda Dedi, Kanda Sapril dan yang lain-lain kan generasi kolonial, ibarat adalah generasi tua sampai Pulau Kate. Ya himbauan awak bagi pemuda yang masih ingin merantau ke kota Batam, teguhkan hati dulu sebelum berangkat ke Batam. Paien awak jungkir balik siap di Batam gitu loh, karena apa awak mengalami sendiri Bang Sapril yang pernah diskusikan dulu, orang merantau ke Siko separuh hati, baru 6 bulan bakarajo ala karena orang kayak di kampung ala pulang kampung ini. Kelemahan kita orang Minang Kanda Dedi di kota Batam ini betul 14,8%, tapi KTP Sumbar Pak. Baca rohnya kamu duduk orang Minang dan ada di Batam, diurus KTP-nya untuk di Batam ragu-ragu ya. Contohnya aja kok Pak John masih KTP-nya masih Padang makanya. Aku kan salah satu bukti gitu loh. Baca orang Minang kawan satu, ya kan? Jadi mungkin himbauan awak bagi seluruh generasi Minang yang menonton SMGP ini, tekadkan bulan untuk betul-betul niat untuk merantau. Nah ada KTP Batam himbau ke kami. Insya Allah kita uruskan satu KTP orang Minang yang ada di kota Batam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah selagi mau kita duduk bersama, berdiskusi bersama, kalau untuk kerajaan itu insya Allah mudah Pak. Tidak ada yang tidak mudah, karena apa? Orang Minang di Siko hebat-hebat, serius. Orang Minang banyak. Itu kok yang dari arus bawah, mohon maaf mengkritisi yang arus bawah lagi, banyak yang tidak rasa mau peduli. Ada yang di Surangnya semuanya ya. Kayu seorang lah, ya kan? Santiang seorang lah. Ego namanya, mungkin kebanyakan makan cancang kan gitu. Jadi kalau mungkin alhamdulillah gini sudah dipimpin di KSP Bapak Haji Marion, mungkinlah mulai berjalan di KSP seluruh kecamatan. Mungkin tadi Bang Samsir juga sudah mulai 7 ranting. Mungkin dihimbau-himbau, diteguhkan hati. Ayo kalau memang ingin merantau fokuskan. Apa kendala nanti kita kupas, kita bedah, kita diskusikan. Nggak ada kayu yang bisa dikapiak. Apa namanya pepatah bilangnya? Indak kayu yang jangan dikapiak. Indak kayu yang jangan dikapiak. Insya Allah ada solusinya. Karena apa Pak? Awak punya usaha jasa pengamanan, manpower supply. Kanda Iksan punya usaha manpower supply. Ketua IKSP kita Pak Haji Marion punya. Itu rata-rata orang Minang yang Wakarajo. Kalau mungkin dicek beribu karyawan Pak Haji Marion itu ketua IKSP. Beliau sangat peduli mana Bang Ihsan gitu, awak Bang Edi Wahyudi juga punya usaha travel. Mungkin Bang Edi Wahyudi kok 100% supir. 100 karyawan 100 orang Minang lah. Jadi tidak ada yang tidak peduli terhadap Minang. Tinggal arus bawah itu peduli tak terhadap kita. Tadi Bang Dedi bertanya, itu mengetuk sebetulnya menegur kita masyarakat Minang yang ada di Batam. Bertanya ke hati kita gitu, kemana gitu. Nah mungkin ini waktu ada tinggal 10 hari, kini tanggal 3, ada waktu 7 hari lagi, mungkin ya Pak Pempret dan SMTP mungkin bisa estafet ke 6 dapil ini. Ya, insyaallah. Jadi minimal orang Minang yang ada di seluruh dapil inya mencari terenung hatinya 7 hari ke 14 Februari masih ada 11 hari lagi, bisa berubah pikirannya. Manalah janji-janjinya Jiko bisa berubah. Bisanya mencucuk orang Minang yang ada di dapil masing-masing yang bertarung. Nah, itu poin mungkin untuk yang pertama. Yang kedua, awak kalau cerita janji susah, karena kita nak pandai berjanji. Awak karakternya Pak Sapril mungkin seluruh
pecinta SMTV yang lagi nonton, awak eksekusi aja men ya. Ya. Nggak pandai kamu menyampaikan begiko, insya Allah lain ada orang Minang yang merasa sulit ingin bekerja, koordinasi Jawa bisa insya Allah kita referensikan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Yang kedua, awak mengajak orang Minang yang ada di Kota Batam umumnya ya, khususnya di Dapil Sekupang, ayo waktu kita tinggal 11 hari, jangan sampai golput. Udah sampai. Mari berbondong-bondong baik KTPS, nggak usah kita bergunjing, yang siko aja lah, si A aja, si B aja, iko aja, cucu aja lah, kok sesuai tagline cucu aja lah orang Minang. Kok ada nanti Marina dake Jepang Wajudi orang Minang sadar cucu Bang Edi Wajudi. Nggak usah, kita harus ibaratnya harus betul-betul peduli terhadap politik dan nggak boleh empati. Bagaimana tadi dah sambil bekola duduk, itu karena den yang jungkir balik den yang ya lah kalau lah kata den gua celi Ustadz Somad YouTube-nya. Kalau udah saya, empat kan ada orangnya kan? Iya betul. Fir'aun apa tuh ya? Dan yang lain-lain lah. Harapan awak mari bersatu gitu orang Minang. Ayo kita pilih ya orang Minang yang layak, yang ada punya peluang. Tadi Pak Pemret menyampaikan itu sangat baik dan betul, yang punya peluang siapa di timang-timang, pilih itu. Itu yang terakhir. Kami promosi sedikit dulu ya kan? Silakan. Kami rival pribadi, kebetulan tinggal di Tiban Indah. Kami mengajak semua seluruh, karena kalau orang Minang aja mereka udah duduk awak. Jadi kami mengajak seluruh simpatisan, relawan, teman-teman Dusana, famili yang ada di seluruh Dapil Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, bantu rival pribadi untuk melanjutkan periode kedua dari Partai Nasdem nomor urut 1. Insya Allah Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang menjadi lebih baik. Terima kasih. Mau jadi silakan. Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Dedi dulu ya. Memang dapatnya kita di Batam nih ada pengganti terus Pak. Betul-betul kenapa? Kami masih muda-muda lah, model Pak Ripal masih muda. Yang model dari Kepri kita ada nampak Pak Jirwansa. Memang ada penggantinya dari kita Minang nih. Betul-betul kenapa? Kalau nggak ada dari orang Minang sama siapa kita mengadu lagi? Nah itulah yang intinya. Yang pesan saya dari kita orang Minang yang tinggal di Batam nih, betul kata Bapak Ripal pribadi. Dia mau memilih berapa banyak tuh? KTP betul-betul nggak ada. KTP Sumbar lagi. Pun masih KTP apa lama tuh. Warna kuning tuh ya, KTP kuning. Dan yakinlah kalau kita di Batam ini yakin kita merantau ke Batam, insya Allah kita bisa berhasil. Tapi kalau udah separuh hati kita merantau ke Batam ini, memang susah juga. Kita tengok di Batam belum seminggu udah stres. Kalau kami dengan Adinda Ripal mungkin pahit manis lah kita coba di Batam ini dari 95 saya di Batam Pak sampai sekarang nih naik turun jatuh terlungkup dan kita coba semuanya, usaha kita apapun dan kita coba usahanya. Cik mati selalu lah. Mati yang ada wajib boleh. Nah, itulah berharap kepada adik-adik, ada orang tua kita, bundu-bundu anak-anak yang akan merantau ke Batam. Yo, coba pikirnya dulu. Betul baik, insya Allah kita bisa hidup di Batam. Karena peluang untuk bekerja di Batam banyak daripada di kampung. Di kampung memang betul-betul menangi gitu untuk usaha. Kalau di Batam kalau kita ingin berkeluarga dakik dengan persatuan gitu, insya Allah bisa. Karena kalau kebanyakan gini lah terjadi musibah yang banyak mengadu ke buyut begitu, biar ke IKSP, tiba-tiba ikut sakit, ikut meninggal, nggak ada keluarga aja. Nah, itu yang harapan awak di Sikugong. Memang itu aja lah.
Kalau memang di kampung aku ingin ke situ, temuilah persatuan gitu dulu. Untuk itulah. Kalau memang nyo sendiri untuk Barato ke Batam. Kalau memang betul-betul banyak yang terjadi menganggur, harus sampai gantung diri, Pak. Astagfirullah. Kalau enggak tuh kalau susah kerja. Itulah harapan gitu biar punya persatuan IKSB, IKTD-nya yang tiap-tiap waktu itu berdeka kan, ada topik mengadu gitu sih. Betulan lah dulu di dewan gitu yang di situ model Pak Rifal, Pak Arlon, Pak Safari, bisa lah membantu gitu. Aku kesulitan mau ke Saki itu nggak bisa, itu minta tolong Pak. Tapi dengan suara minang ketiga nggak bisa menyuarakan suara banyak orang Minang, bukan ke orang Minang juga laga mendunia ada Pak. Itu go SMTP go. Mari kita ajak bersama-sama keluarga kita yang ada dari Sumatera Barat yang tinggal di Batam ko. Carilah orang tua kita untuk topik mengadu. Karena jangan mengecek belakang kau di awak, kau tidak ada perhatian. Selama itu kebanyakan model itu. Kau duduk, balik kecil beripang, kau di awak. Sedangkan kau tidak tahu juga selama kau. Duduk tidak kenal juga mana juga Pak Ripang. Nah itulah kebanyakan. Dan di situ Pak Kecil Pak Ripang, dia lo promosi. Oh silakan. Ambo berharap dari warga Sekupang belakang Padang, mohon doa dan restunya kepada Ambo. Insya Allah tanggal ampe waliko itu akan melakukan pemilihan. Marilah kita pilih uang Minang, betul-betul Minang. Banyak orang Minang suku model dari Sekupang, gua ada Pisa, Pak Ripal, Ambo sendiri, Wayudi. Ambo maju dari partai P3 nomor 3. Nah itu ingin Bu. Tapi memang urawak tujuh urawak Pak Kece Pak Reno merawak kalau dijago merawak Minang. Jangan sampai nampak lo orang lain bawang tua lo gitu ke semua orang lain. Kulah memang kulah duduk di dari Polcie. Kita bisa melanjutkan ini ndak aja. Dan bertambah ada paling kurang berdua lagi bertambah gitu di Sekupang sebagai orang Minang. Itu Batu Haji bisa berdua. Ya. Hendaknya sebulan dulu berdua. Batam kota dulu berdua. Karena tapi madu banyak. Kalau kita bersatu orang Minang, insya Allah kita di Batam akan maju. Karena banyak pengusaha juga. Pak Ron pengusaha, Pak Ripal pengusaha. Banyak pengusaha di situ. Pak Haji Mario pengusaha. Tidak akan terlantar lah uang kita hendaknya di Batam kok. Nah cuma itulah yang bisa harapan awak sampaikan Pak niat hati awak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dua putra terbaik dari Sumatera Barat yang dua-duanya berasal dari Ikatan Keluarga Tanah Datar. Jadi sampai Dewan Kota 3 dari Tanah Datar untuk 2024-2029 mewakili Kabupaten Kota ada surang-surang minimal di kecamatan. Sebelum kita tutup, kita bacakan komentar. Ada dari Diana Wahyudi, semangat Pak Wahyudi. Kemudian dari Pak Zahra Priyadi, agar para caleg semakin mendaki jo masyarakat. Masya Allah. Jadi kalau tadi ke Pak Dewan, ajak ngopi Pak Dewan, Pak Ketua IKSB, acok-acok ajak Pak Ripal ngopi. Ini kok nama bayi Pak Ripal itu kok tuh? Itu yang penting. Kemudian ada Alvaro, assalamualaikum. Semoga terpilih Pak Wahyu dan Pak Ripal 2024 menjadi Dewan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Arif Tirtana, mantap Pak Ripal. Kemudian ada Suryanti Yanti, mantap Pak Ripal pribadi, pemimpin yang siap memberikan bukti bukan janji. Kami warga Timban Indah, khususnya warga Villa Sempurna 1, siap Bapak kampung mana? Arif lagi. Berarti hanya 2 ko yang siap untuk memikirkan nasib orang Minang di Sekupang. Mari kita dukung Mas Sambo. Muhammad Nabil, assalamualaikum, semangat Pak Ripal. Kami siap mendukung Bapak Ripal pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. PJ, nampak kita baca komen belum langsung hadir. Aja.
daripada Kanai. Ya. Denda, semoga caleg-caleg dari Minang duduk di parlemen. SLTV mendukung seluruh caleg orang Minang. Oke. Baik, satu lagi. Ya. Oh, masih ada. Dewi Zaki, siap kita sama-sama Serian Regensi ya, Iban. Dukung Pak Rifal yang tetap memberikan bukti, maju terus buat periode berikutnya. Amin. Baik para penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, karena sudah karena sudah keterbatasan sudah cukup lama. Ya. Tadi Pak Suluannya PRW yang ngecek. Iya, karena sudah mau 2 jam, kita hanya 1 jam, dan juga mungkin Bapak Dewan kita juga mau kampanye lagi melanjutkan perjuangan. Jadi para penonton Suara Minang TV di mana saja berada, program ini hadir adalah tetap memberi dukungan kepada orang awak, di mana selama 2 tahun SLTV hadir di Kota Batam itu selalu memberikan dukungan tidak hanya kepada para caleg, tidak hanya kepada para legislatif, tetapi juga kepada UMKM, pengusaha yang ada di Kota Batam. Dan juga kita juga sudah memberikan beberapa program seperti dialog, beberapa dialog interaktif bersama para caleg dulunya begitu. Dan untuk 1 minggu ke depan mungkin kita menunggu, mungkin pun kalau SLTV tidak mengundang, kalau yang ingin di podcast atau di endorse atau diwawancara oleh SLTV, silakan menghubungi Suara Minang TV. Ada teman Pak? PRW ya. Sikit ya, 1 menit ya, enggak sampai 1 menit lah. Ya, 5 detik. Beko mengamuk lah kalau enggak lagi PRW aku kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang bersama sulit Pak. Ya, dari aku adalah ketua eksekutif daripada Subang. KTD ya baru mulai. Dan kami mengajak kepada orang-orang awak yang ada mungkin para tim ses di lapangan. Jangan saling menjelekkan. Ketika memang lado untuk Pak Widi, tidak cara Pak Widi. Ketika memang ada suaranya Pak Rifal, tak usah terpengaruhi. Biar ke depan, artinya tidak ada saling gontok-gontokan, dan insya Allah beliau-beliau itu bisa duduk. Memang secara di awal kita dapat komitmen, artinya Pak Yudi juga ingin maju, tentu kita support. Jadi hanya mengimbau kepada para tim ses masing-masing caleg, ketika memang kok akan terjadi pertempuran di lapangan, datang tolnya siapapun dia tuh baca itu hilangkan. Kalau ini orang Minang dibuat di Batam, yang jadi kita harus mempertahankan marwah orang Minang. Itu yang kita sampaikan kepada tim sukses. Hanya itu aja lah, supaya mudah-mudahan paket Pak Rifal bisa 2 bisa 3. Insyaallah. Nah, ada kita pertahankan, yang kamu muncul kita usahakan. Itu aja pesan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Des, Suara Minang TV, sadonyo hari ini kita sudah berhasil melaksanakan sebuah program di mana bagaimana mengenal sosok calon legislatif di dapil masing-masing asal Sumatera Barat itu sendiri. Sebagian mengatakan talai, tapi paling tidak kita telah berbuat. Insya Allah 1 minggu ke depan kami roadshow, makanya spanduknya agak umum seketek. Beko nanti boleh petang kota spanduknya ikut ya udah. SMTV gitu lah. Bu Des, terima kasih banyak Pak Rifal Pribadi, Bang Wahyudi dari P3, Pak Rifal Pribadi dari Batam Kota, dari Nasdem. Terima kasih banyak telah hadir. Oh iya, pasti 01 ya. Bisa 03 datang. Itu 03 darek situ. Oke, Bu Des. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kami kru Suara Minang TV minta maaf sebesar-besarnya kepada Dunsana Suara Minang TV sadonyo, baik yang ada di Ajos Cafe maupun yang ada di rumah, ataupun yang nanti menonton live streaming kami setelah itu, baik di fanpage maupun di YouTube maupun nanti di TikTok.
tentu kami minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan Iko. Dan jangan lupa dua orang ko adalah sebagai caleg dapil Sekupang, baik Bapak Rival pribadi maupun Bapak Wahyudi, orang Minang yang ada di dapil Sekupang. Insyaallah beberapa lagi ke depan kita akan hadir di Jodun Sanak Sadonya Mudes. Bagi sebagian caleg-caleg yang mau di-endorse, insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan endorsement terhadap para caleg itu sendiri. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Jadinya satu-satu tadi.